Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali dengan saya yaitu Abimanyu Faham Pramudito dengan NIM 41519010178. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Ingin membahas mengenai berbagai layanan cloud computing untuk mata kuliah pengantar cloud computing, yaitu pembahas modul ke-6 dengan dosen pengampu saya itu Bapak Rudi Hartono. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan membahas mengenai berbagai layanan cloud computing serta memahaminya, dan ini dilakukan untuk memenuhi tugas ke-6 untuk mata kuliah pengantar cloud computing. Oke, pembahasan akan kita mulai dari berbagai layanan cloud computing. Nah, cloud computing companies atau vendor itu menawarkan umumnya 3 jenis layanan. Yang pertama ada SaaS, lalu ada PaaS, dan yang terakhir ada IaaS. Yang pertama, SaaS merupakan singkatan dari Software as a Service. Sedangkan PaaS adalah singkatan dari Platform as a Service. Dan yang terakhir ada IaaS, yaitu Infrastructure as a Service. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kekurangan serta kelebihan dari SaaS atau Software as a Service. Kelebihan pertama adalah kita dapat memanfaatkan aplikasi secara langsung tanpa harus membayar lisensi. Maksud dari sini adalah jika saat kita membayar langganannya atau mulai menggunakan aplikasinya, kita bisa langsung menggunakannya. Jadi kita tidak perlu memikirkan instalasi, tidak perlu memikirkan update, atau memikirkan tempat lokasi penyimpanannya, karena semua itu sudah diatur oleh vendor cloud computing ya. Dan dengan SaaS ini kita tidak perlu membayar lisensi dari aplikasi tersebut, karena kita hanya perlu membayar fungsionalitas aplikasi tersebut secara per bulan atau per tahun, atau dengan kata lain langganan. Lalu yang kedua adalah reliabilitasnya itu dijamin oleh penyedia layanan ya, atau cloud computing companies ya, yang mereka menawarkan uptime yang 24/7 dengan uptime 99%. Itu memastikan kita dapat menggunakan aplikasi yang kita ingin gunakan untuk kapan saja, di mana saja. Lalu 3, keamanan data yang memastikan kemudahan akses data di mana saja. Jadi keamanan data itu bukan hanya dari seberapa aman data yang kita simpan di sana, tapi juga kemudahan untuk mengakses data yang tersimpan di data center tersebut. Nah, namun kekurangan dari SaaS ini adalah karena kita itu memiliki sifat itu berlangganan, jadi sebenarnya kita tuh tidak memiliki kontrol penuh dari aplikasi yang kita gunakan, karena kita sebenarnya hanya menyewa saja. Nah, lalu yang kedua itu adalah performa aplikasi itu dibatasi oleh kecepatan internet kita. Karena jika kecepatan internet menurun, maka delay dari input yang Anda taruh di komputer Anda akan memiliki delay lebih panjang pada saat sampai ke data center tempat aplikasi tersebut berada. Lalu 3, susahnya terintegrasi dengan aplikasi yang bersifat lokal. Contoh nyata dari ini adalah dengan Google Docs. Google Docs merupakan SaaS word processor yang merupakan grup dari G Suite. Itu merupakan SaaS dari Google. Nah, ada beberapa fungsionalitas dari Word yang tidak bisa secara langsung atau secara lancar dapat pindah ke Google Docs. Nah, seperti misalnya kita ingin meletakkan auto formatting pada angka, atau pada huruf, atau pada indentation, itu kadang bisa berantakan karena Google Docs lebih memikirkan integrasi antar SaaS dari family yang lainnya seperti Google Sheet, Google Slides, dan Google Drive. Nah, seperti itu. Jadi, itulah kelebihan dan kekurangan dari SaaS. Lalu selanjutnya adalah contoh-contoh dari SaaS. Pertama adalah Dropbox Paper yang sebelah kiri ini.
itu merupakan solusi collaboration word processing yang dimiliki oleh Dropbox. Lalu kedua adalah G Suite, seperti yang saya bilang, merupakan family dari berbagai SaaS yang dimiliki oleh Google. Itu termasuk Google Sheet, Google Slides, Google Docs, Google Drive, sama kalau nggak salah Google Collaboratory. Lalu tiga ada DocuSign, merupakan SHS khusus untuk tanda tangan atau e-signature. Lalu Slack itu merupakan SHS khusus untuk kolaborasi pada suatu proyek. Oke, kita sudah membahas mengenai SHS. Selanjutnya, layanan yang kita akan bahas adalah PaaS atau Platform as a Service. Nah, PaaS merupakan layanan cloud computing yang menyediakan hardware, software, dan infrastruktur yang dapat diakses lewat internet yang ditujukan untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaannya, yang memberikan kemudahan dalam membangun, memelihara, dan memperbaiki aplikasi dengan cara yang jauh lebih cepat dan lebih murah. Jadi, berbeda dengan SaaS yang mereka hanya menawarkan aplikasi dari cloud computing companies ya, PaaS menawarkan seperti complete package atau kayak kumpulan hal yang kita butuhkan untuk melakukan pengembangan aplikasi. Jadi ini biasanya digunakan oleh developer. Ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan serta kekurangan dari PaaS atau Platform as a Service. Nah, kelebihan utama dari PaaS ini adalah kemudahan untuk melakukan skalabilitas aplikasi yang dibuat. Jadi misalkan aplikasi yang kita buat itu memiliki traffic yang tinggi, banyak sekali user baru yang menggunakan aplikasi kita. Nah, jika kita menggunakan PaaS, meningkatkan skalabilitas infrastruktur dari aplikasi kita itu lebih mudah jika dibandingkan kita menggunakan server fisik. Nah, sebaliknya juga benar jika penggunanya menurun, maka kita tidak perlu rugi untuk membayar upkeep atau maintenance dari servernya. Cloud computing bisa menurunkan skala dari infrastrukturnya sehingga harga yang diberikan itu tetap murah dan wajar. Lalu yang kedua adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasi karena semua yang dibutuhkan pengembangan sudah disediakan. Jadi di sini pada PaaS itu mereka benar-benar memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh sebuah developer untuk membangun sebuah aplikasi. Jadi tidak perlu kita mengambil aplikasi dari web sini, web sana, yang akan membuat bingung developer dan memberikan keselarasan dalam pengembangan aplikasi antar berbagai developer karena mereka semua akan menggunakan program yang sama. Lalu tiga, menurunkan tingkat kerugian dalam melakukan pengembangan aplikasi. Jadi jika kita mengembangkan aplikasi secara in-house atau secara on the premise di tempat kita sendiri, maka kita akan membayar banyak hal seperti infrastruktur dari aplikasinya, atau membayar lisensi dari program-programnya, atau dari pengembangannya, dan jika aplikasi tersebut gagal, maka tingkat kerugiannya akan sangat tinggi. Namun jika kita menggunakan PaaS, karena mereka berbasis langganan juga atau berbasis pay as you go, maka tingkat kerugiannya akan lebih minim jika dibandingkan dengan mengembangkan aplikasi secara on-premise. Nah, kekurangan dari PaaS itu adalah fitur keamanan disediakan itu hanya keamanan platform atau keamanan dari cloud computing PaaS-nya secara keseluruhan. Jadi, jika kita mengembangkan aplikasi, keamanan aplikasi tersebut tidak otomatis terjamin oleh cloud computing-nya. Maka, developer tetap harus mengembangkan cara untuk meningkatkan keamanan dari aplikasinya sendiri atau mengimplementasi keamanannya. Lalu seperti pada SHS itu performa aplikasi dibatasi oleh kecepatan internet. Jadi pada saat pengembangan, bila terjadinya penurunan kecepatan internet, maka akan mengganggu proses pengembangan aplikasinya karena koneksi developer ke cloud computingnya akan terganggu. Nah, itu dia kelebihan serta kekurangan dari PaaS. Oke, kita sudah bahas mengenai PaaS atau Platform as a Service. Layanan terakhir yang akan kita bahas adalah
IaaS atau Infrastructure as a Service itu merupakan sebuah layanan cloud computing yang menawarkan ruang server mereka untuk apa saja. Bisa dari hosting web sampai penyimpanan data biasa. Nah, dalam hal ini kita harus tetap mengelola dan memelihara data situs web atau aplikasi yang kita taruh di server tersebut. Nah, penyedia cloud itu hanya menyewakan sumber daya komputasinya kepada Anda untuk melakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan dari IaaS. Kelebihannya adalah pertama adalah infrastruktur yang ditawarkan bersifat lebih stabil dan bebas maintenance serta upgrade. Jadi berbeda dengan server fisik yang harus memikirkan banyak banget harga seperti harga maintenance, harga upgrade server kita, dan juga bisa lebih rentan terhadap downtime terhadap servernya. Lalu yang kedua adalah mudahnya untuk melakukan penambahan sumber daya sehingga performa tetap maksimum. Jadi seperti pada PHS atau Platform as a Service yang kita bicarakan sebelumnya, melakukan skalabilitas pada server itu lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan server fisik dan juga lebih murah harganya. Lalu yang ketiga, karena kita menyewa server yang sudah disediakan, maka harga total yang dikeluarkan akan lebih ringan. Nah, sedangkan untuk kekurangannya adalah yang pertama adalah membutuhkan pelatihan khusus untuk melakukan layanan secara efektif, karena infrastruktur yang mereka berikan itu memiliki program, memiliki caranya mereka sendiri, maka dibutuhkan pelatihan internal bagi staff-staff untuk menggunakan layanan infrastruktur cloud computing secara efektif. Lalu adanya minimum dukungan untuk sistem yang lama. Ada beberapa cloud computing companies yang menawarkan support untuk sistem yang lama. Namun ada juga yang mengharuskan kita untuk mengupgrade sistem kita untuk ke sistem yang baru sebelum melakukan migrasi ke server cloud computing. Lalu yang ketiga, karena vendor hanya menyediakan server serta jaringannya saja, kita tetap harus menyediakan operating system, aplikasi, database, serta framework yang akan kita masukkan ke server tersebut. Dan ini adalah contoh-contoh dari berbagai macam IaaS, yaitu ada Dropbox, lalu IBM Cloud, lalu ada AWS atau disebut juga Amazon Web Service, dan yang terakhir ada OpenStack. Oke, jadi ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari materi-materi mengenai berbagai lain computing. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya Abimanyu Irfan Pramudito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.